Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Emma Ristianingsih. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Slian Bumayu 02, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin, dengan bimbingan oleh Bapak Miftah Sriwahyudi sebagai fasilitator dan juga oleh Ibu Indri Fitriani sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Ristianingsih. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara untuk mencari informasi tentang bagaimana mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah terkait dilema etika dan juga bujukan moral. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Kepala SD Negeri Sukoharjo 3. Beliau Bapak Sunaryo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya. Saya ingin mewawancara Pak, mohon waktunya sebentar, mohon izin ya Pak ya. Baik Pak Naryo, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Yang jelas untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral memang melibatkan tenaga, pikiran, pemahaman yang mendalam, baik itu nilai-nilai moral maupun norma-norma yang terlibat. Beberapa langkah yang saya lakukan dalam mengidentifikasi terhadap kasus yaitu dengan satu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu. Terus apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika yang memuat nilai benar lawan benar, atau termasuk dalam bujukan moral yang memuat nilai benar lawan salah gitu ya. Untuk kasus dilema etika memang memerlukan pertimbangan yang sangat cermat Bu. Untuk soal pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Yang jelas yang pertama, saya mengumpulkan informasi maupun data-data yang berkaitan dengan kasus yang ada atau kasus tersebut. Terus berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Kemudian saya juga melakukan diskusi terbuka dan berusaha mencapai pemahaman bersama. Selain itu juga mencari solusi yang bersifat adil serta memperhatikan prinsip-prinsip etika. Iya, baik Pak. Soal selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah untuk langkah atau prosedurnya dalam membuat keputusan saya pertama mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang perlu diatasi tersebut. Yang kedua, kemudian saya harus mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Kemudian saya juga harus mendiskusikan keputusan dengan semua pihak yang terlibat. Terus melakukan pemantauan terhadap implementasinya, terus juga melakukan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan. Kemudian saya juga selain itu melakukan refleksi atas keputusan yang saya ambil atau yang kita ambil. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama dengan mempertimbangkan prinsip etika seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan.
Terus yang kedua, melakukan diskusi terbuka dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Melakukan analisis terkait data dan informasi yang relevan, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang saya ambil atau yang kita ambil. Terus melakukan refleksi juga dan pembelajaran dari setiap kasus untuk terus meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam setiap kasus yang dihadapi. Baik, terkait tentang tantangan, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan ya, yang menjadi tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu menyatukan nilai-nilai yang bertentangan seperti nilai kemanusiaan dan rasa kasihan. Terus di satu sisi kami juga harus berpegang pada sebuah peraturan. Terus sedangkan di sisi lain juga harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan rasa kasihan. Terkadang keterbatasan sumber daya seperti waktu, personel dapat membatasi pilihan yang dapat diambil dan juga mempengaruhi keputusan tersebut. Iya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak akan jalankan? Untuk penyelesaian kasus dilema etika memang dapat bervariasi, Bu, tergantung pada kompleksitas permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut bisa merupakan sangat penting dari kasus tersebut atau perlu segera dipecahkan saat itu juga, atau bersifat mendesak yang memerlukan tanggapan cepat, maka harus segera diselesaikan secara langsung saat itu juga atau hari itu juga. Yang jelas saya tidak punya atau tidak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus, melainkan sesuai dengan kondisi, situasi, dan fleksibel sesuai dengan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi saat ini. Terima kasih, Pak. Kemudian, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor yang mempermudah saya jelas ada faktor kebersamaan, kerjasama, kolaborasi, sinergi, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan yang dapat membantu memberikan pandangan yang beragam dan memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus dilema etika, di mana sering tidak ada jawaban yang jelas, satu-satunya melibatkan berbagai pihak dapat membantu mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari situasi tersebut serta menemukan berbagai macam solusi dari permasalahan tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas ada pembelajaran pembelajaran yang saya dapatkan tentang pentingnya diskusi dan komunikasi terbuka, transparansi dan partisipasi dari berbagai pihak dalam menangani dilema etika, sehingga kemungkinan ide-ide baru akan bermunculan dan dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga pembelajaran yang saya peroleh dalam melakukan evaluasi diri dan pembelajaran yang terus-menerus dari pengalaman juga membantu saya dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tersebut. Baik, terima kasih Pak Naryo atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan meluangkan waktu untuk saya wawancarai tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Naryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emma Ristianingsih. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara untuk mencari informasi tentang bagaimana untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah terkait dilema etika dan juga rujukan moral. Oke, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Harmi.
Beliau adalah Kepala SDN Margorejo. Selamat siang Bu Harmi. Ya, nyonok dari pun sekedar nih Bu tentang wawancara ini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral? Saya memahami bahwa kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah kasus yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun terjadi pertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan rujukan moral adalah sebuah kasus yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan. Sebagai kepala sekolah, ya, saya mencoba mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, sehingga saya dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila saya menghadapi kasus seperti itu, saya akan memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar. Saya akan melakukan identifikasi kasus tersebut dan dari berbagai sudut pandang. Saya mengumpulkan informasi lengkap tentang konteks kasus, kemudian potensi dampak keputusannya, dan pandangan dari semua pihak. Saya juga meninjau peraturan serta nilai-nilai kebijakan yang diyakini sekolah. Dengan pertimbangan yang matang dan mendalam, saya yang menjadi pertimbangan saya dalam membuat keputusan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah mencari tahu penyebab kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta atau informasi yang relevan, kemudian membentuk tim atau kelompok yang akan membantu dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlibat dan mengambil keputusan dengan mengidentifikasi berbagai opsi keputusan, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi atau atas keputusan yang telah saya. Iya, baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat, berpegang teguh pada peraturan dan norma yang berlaku, meninjau nilai-nilai etika, nilai-nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus tersebut, mengidentifikasi kepentingan orang banyak dan juga kemanfaatan bagi orang banyak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah informasi yang saya terima mungkin tidak lengkap atau pasti atau tidak pasti ya, sehingga dapat menyulitkan saya dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari pihak-pihak luar sekolah juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, dalam mencari solusi terbaik tidak memberatkan salah satu pihak. Terkadang hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri karena posisi keduanya adalah benar. Baik Ibu, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal yang dalam penyelesaiannya itu dalam bentuk ataupun prosedur yang seperti apa Ibu jalankan? Saya tidak memiliki jadwal khusus sebenarnya. Nah, ketika ada kasus yang mendesak, maka langsung saya selesaikan. Namun ketika tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka saya membuat jadwal sehingga semua menjadi lebih jelas kapan kita akan mengambil keputusan dari kasus yang sedang saya hadapi. Ketika saya mampu menyelesaikannya, saya secara pribadi, maka saya langsung menyelesaikan hari itu juga.
Tetapi jika tidak mampu mengambil keputusan sendiri, maka saya akan berkomunikasi dan mendiskusikan bersama-sama. Baik, Ibu, selanjutnya terkait tentang faktor-faktor, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sosok yang sering membantu saya libatkan itu adalah dalam mengambil keputusan itu adalah semua pihak yang terkait, dan juga kadang meminta bantuan kepada orang yang lebih kompeten. Ibu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu Harni sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini adalah pentingnya mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi dan mengenali aspek-aspek permasalahan etika. Selain itu, pembelajaran dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika dapat membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk masa depan. Baik, terima kasih Ibu Harni atas segala informasi yang telah diberikan kepada saya. Bu Harni sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya. Senang sekali bisa berdiskusi bersama Bu Harni. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Aristaningsih. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya akan mewawancara tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Sutaati. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Bumiayu 02. Selamat pagi Bu Tati. Ya, mohon izin untuk wawancara ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya memahami bahwa kasus-kasus merupakan dilema etika adalah kasus yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan untuk rujukan moral adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan. Sebagai kepala sekolah, saya mencoba mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Apakah itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral, sehingga saya dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan. Oke, baik Ibu. Selama ini bagaimana Bu Tati dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengadu nilai kebajikan? Kepentingan yang sama-sama benar, saya kira dua-duanya saya akan melakukan identifikasi kasus tersebut Ya. dari berbagai sudut pandang. Saya mengumpulkan informasi lengkap tentang konteks kasus, potensi, dampak keputusan, dan pandangan semua pihak. Saya juga meninjau peraturan serta nilai-nilai kebaikan yang diyakini sekolah dengan pertimbangan yang matang dan mendalam yang menjadi pertimbangan saya dalam membuat keputusan. Ya, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang prosedur, langkah-langkah ataupun prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mencari tahu penyebab kasus tersebut. Itu yang paling utama. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta atau informasi yang relevan. Kemudian untuk selanjutnya
membentuk tim atau kelompok yang akan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika adalah dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat, berpegang pada peraturan dan norma yang berlaku. Ya, baik Ibu. Kemudian meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, mengedepankan kepentingan orang banyak dan juga kebermanfaatan bagi banyak orang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yaitu secara lengkap, mungkin tidak lengkap, tidak pasti sehingga dapat menyulitkan saya dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari pihak-pihak luar sekolah itu yang paling riskan, juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, dalam mencari solusi terbaik tidak memberatkan salah satu pihak. Kadang hal ini menjadi satu tantangan tersendiri karena posisi keduanya adalah benar. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam segi bentuk ataupun prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak memiliki jadwal khusus. Ketika ada kasus yang mendesak, maka langsung saya tindak lanjuti dan saya selesaikan. Namun ketika tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka saya membuat jadwal sehingga semua menjadi lebih jelas kapan kita dapat mengambil keputusan dari kasus yang sedang dihadapi. Ketika saya mampu menyelesaikannya secara pribadi, maka langsung saya selesaikan sendiri. Ya, baik Ibu. Kemudian, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sosok yang seringkali saya libatkan untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah semua pihak yang terkait dan juga kadang meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Baik, untuk yang terakhir ini Ibu, dari semua hal-hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yaitu pentingnya mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan mengenali aspek-aspek permasalahan etika. Selain itu, pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika dapat membantu pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk masa depan. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk wawancara dari terkait tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Terima kasih atas waktunya Ibu Tati. Senang sekali saya bisa sharing bersama dengan Bu Tati. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon izin, hari ini saya akan wawancara bersama jenengan. Nanti saya akan wawancara terkait dilema etika dan juga bujukan moral. Mohon waktunya sebentar ya Bu. Ya, saya mulai Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Ya,
Saya memahami bahwa kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah kasus yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan untuk rujukan moral adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam memahami atau dalam mengambil keputusan. Sebagai kepala sekolah, saya mencoba mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral, sehingga saya dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila saya menghadapi sebuah kasus dilema, kasus tersebut memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan melakukan identifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Saya mengumpulkan informasi lengkap tentang konteks kasus, potensi dampak keputusan, dan pandangan semua pihak. Saya juga meninjau peraturan pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini di sekolah dengan pertimbangan yang matang dan mendalam yang menjadi pertimbangan saya dalam membuat keputusan. Baik, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan diantaranya mencari tahu penyebab kasus tersebut, terus mengumpulkan fakta-fakta atau informasi yang relevan, membentuk tim atau kelompok yang akan membantu dalam pengambilan keputusan, terus mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlibat, mengambil keputusan dengan mengidentifikasi dari berbagai opsi keputusan, serta melakukan refleksi atau keputusan yang telah saya buat. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat, berpegang pada peraturan dan norma yang berlaku, meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, dan mengedepankan kepentingan orang banyak dan juga kebermanfaatan bagi banyak orang. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah informasi yang diterima mungkin tidak lengkap atau tidak pasti, sehingga dapat menyulitkan saya dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari pihak-pihak luar sekolah maksudnya, juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, dalam mencari solusi terbaik dari hal tersebut tidak memberatkan salah satu pihak, terus ada kadang halnya menjadi suatu tantangan tersendiri ketika posisi keduanya adalah benar. Iya, baik Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terlebih, apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di suatu tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan juga prosedur dan seperti apa yang Ibu akan jelaskan? Dalam hal ini saya tidak memiliki jadwal khusus. Ketika ada kasus yang mendesak, maka langsung saya selesaikan. Namun ketika tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka saya membuat jadwal sehingga semua menjadi lebih jelas kapan kita dapat mengambil keputusan dari kasus yang sedang dihadapi.
ketika saya mampu menyelesaikannya secara pribadi, maka langsung saya selesaikan sendiri. Akan tetapi jika saya tidak mampu mengambil keputusan sendiri, maka saya akan mengkomunikasikan dan mendiskusikannya bersama dengan pihak-pihak terkait. Ya, baik Ibu. Apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sosok yang seringkali saya libatkan untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah semua pihak yang terkait, dan juga kadang meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Baik, untuk soal terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yaitu pentingnya mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan mengenali aspek-aspek permasalahan etika. Selain itu juga pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika dapat membantu pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk masa depan. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya untuk meluangkan dalam wawancara dilema etika dan juga rujukan moral. Saya pamit undur diri, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.